Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Puji syukur kita kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami kepada Abi Imam Syekh, kepada Ketua BKM, pengurus masjid dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulianya, izinkanlah kami untuk membahas satu nama Tuhan daripada Asmaul Husna yang bernama Al-Malik. Nama yang keempat daripada nama Allah setelah Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan bagaimana supaya kita dapat menjadi Abdul Malik setelah kita mengimani daripada nama-nama sebelum dapat menjadi Abdullah, Abdul Rahman dan Abdul Rahim. Al-Malik adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang keempat, yang artinya yang memiliki dan menguasai segala sesuatu dengan tidak terbatas. Dengan kata lain, dialah Allah, seorang raja sekalian alam. Apapun yang dia inginkan, yang ingin dia lakukan, pada miliknya itu tidak ada satupun yang dapat menghalangi, dan tidak ada satupun peraturan yang dia lakukan dapat dibatasi oleh siapapun. Seseorang tidak mungkin untuk menjadi seorang Al-Malik seperti Allah. Kalaupun dia menjadi seorang raja, itu hanya merupakan kata pinjaman atau magazi, karena yang sebenarnya raja itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Fata'ala Allahul Malikul Haq." Maha tinggi Allah, dialah raja yang sebenar-benarnya. Kita bayangkan hari ini betapa senang dan hidupnya orang-orang yang dekat dengan raja. Orang-orang yang dekat dengan bupati, dekat dengan wali kota, dekat dengan gubernur, dekat dengan presiden. Tetapi otomatis dikala mereka itu turun, akan turunlah orang-orang yang terdekat daripada mereka. Karena mereka itu tidak abadi. Raja-raja kecil yang ada di dalam dunia, mereka hanya memimpin paling banyak 2 periode. Mereka itu ada masa pensiun. Sedangkan Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak pernah pensiun menjadi Allah, tidak pernah pensiun menjadi Tuhan selama-lamanya. Tempat kita berhajat, tempat kita meminta tolong, tempat kita mengadu segala kehidupan yang kita rasakan hari ini, itulah Allah. Maka alangkah senang dan bahagianya jikalau kita dapat mendekatkan diri kepada Al-Malik yang sebenarnya. Kalau Al-Malik yang hanya memimpin hanya 2 periode, di situ tempat kita mengadu dan meminta, kita mendekatkan diri kepada mereka. Tetapi begitu habis periode mereka, turunlah kita, tidak ada apa-apa lagi. Tapi kalau dengan Allah, kalau kita menjadikan diri kita Abdullah, hambanya Allah,
maka Al-Malik akan selalu menjadikan kita sebagai Abdullah selama-lamanya, dan kita nanti akan dimasukkan oleh Al-Malik ke dalam syurganya karena kita telah benar-benar menjadi Abdullahnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kalau kita perhatikan di dalam Asmaul Husna tersebut, daripada nama-nama Tuhan, sebelum Al-Malik yaitu Ar-Rahim di atasnya, sebelum Ar-Rahim Ar-Rahman, sebelum Ar-Rahman Allah. Maka untuk kita menjadikan seseorang itu menjadi pemimpin, maka dia harus memiliki 3 nama sebelum daripada nama Al-Malik. Kalau 3 ini belum ada, maka dia belum pantas untuk menjadi Abdul Malik. Yang pertama, orang yang ingin kita angkat menjadi Abdul Malik atau diri kita sendiri Abdul Malik bagi diri kita, untuk kita yaitu mengkontrol, mengomandai tentara-tentara kita, seperti nafsu kita, sifat marah, kedengkian. Setelah kita mampu yaitu mengendalikan atau memandoi yaitu tentara kita, maka kita mengendalikan yaitu rakyat-rakyat jelata kita seperti mata, tangan dan kaki. Tapi kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin bagi masyarakat kita, maka kita harus memiliki 3 daripada sifat atau nama Allah sebelum daripada Al-Malik. Yang pertama, seseorang yang ingin kita angkat menjadi Al-Malik, dia harus menjadi Abdullah. Ciri-ciri Abdullah, syarat menjadi Abdullah dikatakan di dalam kitab Asmaul Husna karangan Kiai Haji Muhammad Baqir, cucu daripada yaitu pengarang kitab Sabilal. Syarat yang pertama, dia tidak menoleh kepada selain Allah. Ini syarat untuk menjadi Abdullah. Bagaimana maksudnya tidak menoleh daripada selain Allah? Apapun nikmat yang dia dapatkan, ujian di dalam kehidupannya, dia tidak menoleh selain daripada Allah. Dikala dia mendapatkan rezeki, orang mengantarkan sedekah baginya, atau orang mengantarkan makanan, beras, dia tidak menoleh, bahwa dia meyakini di dalam hatinya ini adalah Allah yang mengantarkan, hanya sebab musabab seseorang tersebut. Dikala datang yaitu ujian ataupun bala yang mendekat kepada dirinya, sakit ataupun apapun itu namanya, dia tidak pernah menoleh, melainkan dia meyakini bahwa segala ujian yang dia rasakan ini Allah datangnya daripada Allah. Itu syarat yang pertama untuk dia menjadi Abdullah. Syarat yang kedua, dia tidak melihat selain daripada Allah. Tindakannya, kata-katanya, cara berpakaian, dia tidak peduli kepada siapapun, melainkan jikalau di situ ridha Allah, dia cukup dengan ridha Tuhan tersebut. Dia mengambilkan satu keputusan, dia melihat, dia menanyaki kepada para ulama, Allah ridhakah tidak keputusan tersebut? Jikalau ridha Allah, dia tidak peduli dengan kata orang. Walaupun orang lain membicarakan, tidak menyetujui apapun yang dia ambilkan daripada tindakannya, dia tidak pernah peduli. Karena dia hanya melihat di sebalik itu ridhakah Allah baginya dikala dia mengambilkan keputusan ataupun satu-satu tindakan untuk masyarakatnya. Yang ketiga, ciri-ciri orang untuk menjadi Abdullah, orang tersebut tidak takut dan tidak pernah berharap kepada selain Allah. Kalau kita hari ini dikala katruh bak tanggai 20 disinan kredit, disinan tabayi listrik, dikala tidak ada uang langsung
di dalam batin kita. Terlihat manusia, terlihat abang, terlihat kakak, terlihat katanya. Dikala timbul kesusahan di dalam batin katanya, langsung tuh manusia yang dapat menolong katanya. Kenapa katanya tidak mengambil air wuduk dan salat hajat 2 rakaat? Kita duduk bercerita kepada Allah. Walaupun 1 garam untuk mengasinkan sayuran, mintalah kepada Allah. Ajak Banda Aceh, dikala tak kunci pintu rumah, Allah tak pelikut daripadanya. Kita langsung kenal kepada makhluk tak pegah bak samping rumah tetangga. Nekalan-kalan rumah lon diat. Lon nak jauh banda leuro. Allah tak pelikut. Kenapa bukan Allah dulu yang kita katakan, ya Allah, lon jauh banda Aceh ya Allah. Lon titip rumah lonyo ya Allah. Setelah kita katakan kepada Allah, tidak masalah kita katakan kepada makhluk. Tetapi hari ini yang terjadi, dikala timbul kesusahan, tidak yakin Allah lah yang dapat menolong dan membantu kita. Ini Abdullah. Jikalau seorang untuk ingin kita angkat menjadi pemimpin, tidak cukup dengan Abdullah. Tapi Abdullah ini sangat penting. Kalau dia belum jadi Abdullah, bagaimana kita ingin mengangkat dia menjadi seorang wali kota, bupati, anggota dewan ataupun presiden sekalipun? Dia tidak ada Abdullah di dalam dirinya. Setelah Abdullah, dia harus mampu menjadi Abdul Rahman, yaitu hamba-hamba yang pengasih. Bagaimana hamba yang pengasih? Dia mengajak yaitu orang lain yang di dalam kemaksiatan itu untuk jalan kebaikan dengan cara yang lemah lembut dan santun. Tidak boleh dalam merubah kemungkaran itu dengan kemungkaran. Maka itu tidak akan bisa berubah orang. Pada saat itu di masa Rasulullah ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Tengah duduk lagi. Disuruh oleh pemudanya. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Maka Rasulullah memanggil lelaki tersebut. Apakah engkau yang mengatakan meminta izin untuk berzina? Ya Rasul. Jikalau ibumu, jikalau anakmu, jikalau saudaramu yang dizinakan oleh orang lain, apakah engkau ridha? Dijawab oleh pemuda tersebut, tidak ridha. Maka jikalau engkau tidak ridha, bagaimana orang lain pun ridha jikalau engkau menzinai ibunya atau anaknya atau saudara perempuannya? Maka menangislah pemuda tersebut sambil dipegang dada oleh Rasulullah. Rasulullah berdoa, Allahumma tahhir qalbahu waghfir zambahu wa hasin farjahu. Ya Allah, sucikan hatinya, ampunilah dosanya, dan peliharalah kemaluannya dengan sifat lemah lembut. Hari ini kita lihat teman-teman kita di dalam kemaksiatan mereka, tapi kita menjauhi karena kita adalah seorang yang baik menurut kita. Kita jauhkan mereka yang di dalam kemaksiatan. Ini belum ada Abdul Rahman di dalam diri kita, tapi kita terus mengajak mereka kepada kebaikan. Anak kita yang masih di dalam kemaksiatan, yang sudah tertutup hatinya, sudah hitam hatinya, maka jikalau ini yang sudah hitam, yang sudah parah berkarat hatinya, ini tidak bisa kita ajak langsung untuk merubah mereka. Itu tidak sebab kita membalikkan telapak tangan. Kalau kita mengajak bicara mereka, mereka akan mengkucilkan kita. Maka ada solusi. Istighfarkan mereka, mohonkan ampun kepada Allah bagi mereka. Kita sayang dengan kawan kita ini, kita sayang dengan kakak kita, abang kita yang sudah terlalu terlena dengan dunia.
Haitim sembahyang, haitim dumpu, haitim dalam agama. Maka kita duduk setiap malam istighfar. Ampuni ya Allah dosa kakakku ya Allah. Ampuni dosa kakakku. Serta kau dak istighfar surah malam. Di malam tadu tak salat hajat. Setelah itu kita bayangkan wajahnya dengan penuh kasih sayang. Tembakkan dia dengan Al-Fatihah. Ya mohon ba Allah ya Allah, aku memohon dengan berkat Al-Fatihah, dengan surat Al-Fatihah ini, ubahlah rohaninya, sifatnya, akhlaknya, nafsunya menjadi lebih baik. 7 malam timbak mereka dengan Al-Fatihah, kita istighfarkan mereka, baru ajak mereka berbicara. Kalau langsung kita ajak berbicara, mereka tidak dapat menerima yaitu cahaya yang kita sampaikan ke dalam hati, karena sudah tertutup hati mereka. Tapi dengan cahaya istighfar kita, cahaya Fatihah kita yang kita kirimkan bagi mereka, terbuka sehingga kita ajak mereka bicara, maka mereka ini akan kembali. Umar bin Khattab itu siapa itu? Orang yang terus mencari Rasulullah, ingin membunuh. Tetapi hari ini makamnya di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang tidak mungkin baik dan pegang. Hana ubah le yang dua. Kok berani kita mengklaim seseorang yang berbuat maksiat tidak akan berubah lagi? Bukankah hati ini Allah yang memegangnya? Maka jikalau kita ada sifat kasih sayang di dalam kehidupan, kita mengajak orang-orang yang bermaksiat dengan penuh kasih sayang dan sopan santun, maka kita sudah mendapatkan titel yang kedua, Abdur Rahman. Setelah kita mendapatkan Abdullah dan Abdur Rahman, maka orang yang kita ingin jadikan pemimpin bagi masyarakatnya, dia harus dapat menjadi Abdur Rahim. Apa Abdur Rahim? Ia mempunyai sifat kasih sayang kepada manusia atas bawahannya atau orang yang di dekatnya. Be'ahwate kajit ke pemimpin, anak-anak buahnya, orang yang di dekatnya dia bunuh, dia ancam, dia jadikan budak. Itu bukanlah seorang Abdul Malik yang sebenarnya. Tapi Abdul Malik dia mempunyai sifat di dalam hatinya Abdur Rahim, hamba yang penuh dengan kasih sayang terhadap bawah-bawahannya. Dikala kita melihat bawahannya di dalam keadaan sakit, kita mengunjunginya. Kita melihat bawahan kita dalam keadaan susah, kita dapat memberikan solusi. Kita memberikan mereka belanja. Dikala kita melihat dia dalam keadaan sangat susah, anak yang sakit, tidak ada uang untuk berobat, maka si Abdul Malik inilah yang sangat menyayangi terhadap bawah-bawahannya atau orang yang di dekatnya. Dia terus memberi, mencontohkan sifat Abdur Rahimnya itu di dalam batinnya. Maka kesimpulannya, apabila orang itu sudah mendapatkan 3 sifat tersebut, Abdullah, Abdur Rahman, Abdur Rahim, yaitu hamba yang taat kepada Allah, pengasih dan penyayang terhadap rakyatnya, maka ia pantaslah untuk kita jadikan pemimpin di masa depan. Pantaslah kita jadikan dia itu seorang, yaitu anggota DPR kah, wali kota kah, gesik kah, bupati kah, gubernur kah, atau bahkan presiden kah. Kalau mereka telah ada 3 sifat tersebut. Apabila ia tidak bersifat dengan sifat 3 tersebut, maka ia tidak pantas untuk kita jadikan seorang pemimpin. Hai hana kasih sayang, tidak ada dia menjadi Abdur Rahman ataupun Abdur Rahim. Bagaimana kita mau mengangkat menjadi pemimpin-pemimpin yang kejam, tidak memikirkan rakyatnya di dalam kelaparan, di dalam kesusahan? Maka pemimpin yang seperti itu tidak bisa kita jadikan dia sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita.
Seseorang yang hamba yang ingin mendapatkan titel Abdul Malik, maka ia harus dapat mengendalikan kerajaan dirinya, yaitu mengendalikan tentaranya di dalam hati, yaitu sifat marah, syahwatnya, nafsunya, sehingga dia mampu juga untuk mengendalikan, yaitu rakyat jelatanya, matanya untuk memandang kepada yang baik, tangannya dan kakinya berjalan ke tempat-tempat yang baik. Mudah-mudahan untuk ke depan, kalaupun kita bukan menjadi pemimpin bagi masyarakat, maka pimpinlah diri kita sendiri. Jadikan diri kita menjadi Abdullah, jadikan diri kita menjadi Abdul Rahman, jadikan diri kita Abdul Rahim. Jikalaupun ada kita yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin bagi masyarakat kita, maka usahakan diri kita ini harus memiliki sifat sebelum untuk menjadi Abdul Malik, jadikan diri kita Abdullah, Abdul Rahman dan Abdul Rahim. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah lahirkan yaitu pemimpin-pemimpin kita ke depan, pemimpin-pemimpin yang bertitel Abdullah, bertitel Abdul Rahman dan bertitel Abdul Rahim. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita menutup, maka kita beristighfar untuk mengambil keberkahan di subuh yang mulia ini. Allah katakan, siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan mengampunkan dosa kita dan dimudahkan rezeki kita. Maka sama-sama kita beristighfar, kita hadirkan wajah-wajah orang-orang yang kita sayangi, anak, istri, suami kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan yaitu ampunan bagi mereka dan bagi kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khataya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Pada pagi yang mulia ini kami berkumpul di Masjid Al-Hikmah Cunda hanya mengharapkan kasih dan sayang Engkau. Ya Allah, kami hamba Engkau yang penuh dengan salah dan dosa, ya Allah. Kami terus melakukan kemaksiatan, ya Allah. Mata kami terus melihat kepada yang haram, tapi Engkau masih, ya Allah, belum membutakan ataupun mengkaburkan mata kami, karena begitu sayangnya Engkau kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan kesilapan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami terus menjadi hamba Engkau yang tidak pernah rida terhadap qada dan qadar Engkau. Hamba yang tidak pernah sabar di atas segala ujian dan bala Engkau. Hamba yang tidak pernah bersyukur di atas nikmat Engkau. Kami terus menjadi hamba-hamba Engkau yang mengeluh di dalam kehidupan Kamu, ya Allah. Maka maafkan dan dosa Kamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ibunda kami. 9 bulan kami di dalam kandungan ibunda kami. 2 tahun dia memberikan susu kepada kami. Dia bersihkan kotoran kami, dia sayang kami dengan penuh kasih sayangnya.
Dikala kami beranjak sudah dapat sekolah TK, kami dihantarkan ke sekolah TK. Kami menangis, dia menunggu kami sampai pulang kami, ya Allah. Dikala pulang, dia menyiapkan makanan bagi kami, menyuci pakaian kami. Hari ini orang tua kami sudah tua, ya Allah, sudah sakit-sakitan. Berikan hidayah taufik selalu pada mereka, ya Allah, untuk melakukan taat kepada Engkau. Tetapi jikalau pagi ini, ya Allah, kubur ibunda kami sedang Engkau siksa, ya Allah. Tulang rusuk kiri dan kanannya bersatu. Dengan istighfar pagi ini yang kami ucapkan, bebaskan, ya Allah, siksaan bagi ibu dan ayah kami. Ya Allah, ampuni dosa ayahanda kami yang siang dan malam mencari rezeki kepada kami. Begitu banyak ibadat yang dia tinggalkan dalam mencari rezeki kepada kami. Hana rezeki di sini, ya Allah, ijak umalaya, ya Allah, meminta rezeki. Bertahun-tahun dia tidak pulang, dia mengirimkan uang kepada kami, ya Allah. Hari ini orang tua kami telah meninggal dunia. Jikalau pagi ini, ya Allah, kubur ayah kami sedang Engkau siksa, ya Allah, dengan berkat anak-anaknya yang Engkau tinggalkan di dalam dunia yang berkumpul di masjid ini, ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibunda kami. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfir. Yang terakhir kami memohon, ya Allah, ampunan bagi anak-anak kami. Bau hati kamu, ya Allah, harapan kamu. Dikala kami mati, dia dapat menjadi imam bagi jenazah kamu, ya Allah. Dia yang mentalkinkan di telinga kamu dikala kamu nazak hingga, ya Allah. Dia yang mentalkinkan di telinga kamu di kepala kuburan kamu, yang terus mendoakan kamu. Ya Allah, anak-anak kamu yang mandang di dalam kemaksiatan, ya Allah, berikan taufik dan hidayah Engkau. Jangan dia terlalu, yaitu di dalam kegelapan dunia ini. Jangan terus menerus di dalam kemaksiatan. Bukakan hati anak-anak kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, ya Allah. Nal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah